Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, saudara, dan tibalah kita dalam segmen dialog pada pagi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan BP Jam Sostek. Mungkin Anda juga sering mendengar terkait dengan BP Jam Sostek atau BPJS Ketenaga Kerjaan. Anda pasti juga ingin mengetahui seperti apa pentingnya dan juga apa manfaat yang diberikan ketika seorang pekerja mengikuti BP Jam Sostek, dan pastinya juga setiap perusahaan harus mengikutkan seluruh pekerjanya untuk mengikuti BP Jam Sostek untuk mendapatkan perlindungan bagi seluruh pekerja. Untuk membahas lebih lengkapnya sudah hadir di studio Kompas Sulsel pada pagi hari ini Bapak Dodit Isdiono selaku Kepala Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Makassar. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau kita berbicara terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ini pastinya juga menjadi hal yang penting bagi setiap perusahaan ataupun juga pekerja untuk mendapatkan perlindungan ketika bekerja atau terhindar dari kecelakaan kerja. Apa sih sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini juga lebih dikenal dengan BP Jam Sostek? Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan itu lahir sesuai Undang-Undang 24 2011. Di situ satu undang-undang lahir dua BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dua-duanya badan publik, tapi dua-duanya suatu organisasi yang berbeda untuk karyawannya, jumlah yang ditangani, termasuk programnya. Kalau BPJS Kesehatan menangani program bagi masyarakat Indonesia yang mengalami sakit, tapi kalau kami dari BPJS Ketenagakerjaan yang menangani program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Jadi khusus pekerja, apapun pekerjaannya, jadi pekerja formal, informal, ataupun jasa konstruksi, semua wajib kami lindungi. Nah, kenapa kami sekarang dipanggil BP Jam Sostek? Supaya rekan-rekan di lapangan, juga para pengusaha, juga para pemirsa lebih familiar lagi kami. Dulu kami kan sebelum masih PT, itu kami namanya PT Jam Sostek kan, kami yang menangani ketenagakerjaan. Nah, sekarang kami panggil kami BP Jam Sostek, supaya paham bahwa kalau urusan ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Baik, gitu. Sekarang lebih dikenal dengan BP Jam Sostek agar lebih memudahkan masyarakat ya. Berarti berbeda antara BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan atau yang sekarang lebih dikenal dengan BP Jam Sostek. Lalu jika di BP Jam Sostek, apa saja kemudian layanan atau program-program yang diberikan khusus kepada para pekerja? Baik, jadi seperti kami sampaikan awal, jadi kami khusus memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi yang dihadapi oleh para pekerja, ya, termasuk risiko kecelakaan kerja, kematian, hilangnya penghasilan karena memasuki usia pensiun, ya, usia purna tugas, ada jaminan pensiun, ada jaminan hari tuanya. Jadi itu fokus kami yang kami akan berikan program kami untuk para pekerja yang ada di Indonesia seperti ini. Semuanya berarti dilindungi, apapun pekerjaannya. Apapun pekerjaannya, karena kami juga melindungi pekerja sektor formal atau kalau sesuai undang-undang itu namanya penerima upah, atau sektor informal atau bukan penerima upah, bahkan yang jasa konstruksi, yang proyek-proyek pekerjaan di lapangan itu mereka wajib kami lindungi. Selama mereka adalah atau para pekerja yang terikat dalam suatu perusahaan tertentu? Ya, yang kalau yang formal atau penerima upah, mereka yang terikat ada perjanjian tertentu menerima upah setiap bulannya, mereka wajib menjadi peserta kami. Kalau yang bukan penerima upah, ya, yang mereka bekerja sendiri, berpenghasilan sendiri, tidak ada kontrak dengan pemimpin perusahaan, tidak ada gaji yang dia terima rutin setiap bulannya karena dia berpenghasilan sendiri, itu juga kami akan lindungi seperti tadi, dengan syarat dia ikut boleh program kami, 2 program saja, jaminan kecelakaan kerja, kematian. Nah, tapi kalau yang jasa konstruksi, setiap kontraktor, penyelenggara proyek,
yang mau mempekerjakan proyeknya, mereka otomatis wajib mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sospek. Jadi apapun pekerjaannya tanpa terkecuali. Kalau yang bukan penerima upah, contohnya pedagang, petani boleh. Itu juga masuk? Masuk. Pedagang, petani, nelayan, dokter, dokter praktek swasta kan, terus supir, grab, ojek online, bentor, pedagang di pasar, semua boleh. Berarti semua para pekerja bisa? Semua termasuk pekerja. saya juga bisa? Iya kan? Lalu berarti setiap perusahaan harus mendaftarkan para pekerjanya untuk mengikuti BPJS Sospek? Baik, sesuai. Baik itu pegawai organik, pegawai kontrak, ataupun juga paruh waktu? Baik, semua wajib karena sesuai Undang-Undang 24 2011 setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan minimal 6 bulan di sini wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tapi bagaimana jika seperti yang tadi disebutkan seperti petani ataupun juga nelayan, ini kan tidak memiliki perusahaan, apakah daftar sendiri atau seperti apa? Benar. Jadi mereka bisa daftar sendiri, bisa juga melalui kelompok, bisa juga melalui, kami punya agen namanya agen Perise, Penggerak Jaminan Sosial Indonesia. Mereka yang mendatangi komunitas-komunitas petani, nelayan, ya kan, didukung oleh instansi pemerintah daerah kota yang ada, dibantu untuk akuisisi mereka. Bahkan kami kerjasama dengan perbankan, melakukan KSO dengan perbankan, melalui mereka kita kerjasamakan bareng-bareng. Jadi mereka kalau mengajukan pengajuan kredit minimal mereka sudah terlindungi di kami, seperti tadi, gitu ya. Banyak usaha kami upayakan supaya mereka terlindungi. Itu memang tidak mudah, tapi itu upaya kami memberikan perlindungan kepada para pekerja yang ada di Indonesia ini. Berarti untuk dilindungi ini menjadi hal yang penting. Mungkin masyarakat juga harus mengetahui apa sih sebenarnya keuntungan yang didapatkan, atau apa sih pentingnya seseorang harus mengikuti BPJS Sospek. Oke, baik. Jadi sebenarnya filosofinya satu, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sospek itu adalah meningkatkan harkat hidup martabat para pekerja kita, baik formal maupun informal. Tidak lagi tergantung terhadap belas kasihan dari orang lain atau dari perusahaan atau dari siapapun. Karena kalau dia sudah menjadi peserta kami, apabila terjadi sesuatu, kami sudah akan memberikan perlindungan. Contohnya kalau kecelakaan kerja, kami tanggung sampai berapapun sesuai indikasi medis di rumah sakit pemerintah kelas 1. Kalau semoga juga terjadi, apabila terjadi meninggal dunia, kami berikan ahli warisnya 42 juta. Uang itu bisa dipakai untuk upaya usaha meneruskan usaha suaminya atau keluarganya yang sudah bekerja. Seperti itu. Jadi itulah harapan dari kami untuk peserta kami yang bukan penerima upah. Tapi apa sebenarnya perbedaan kalau tadi sudah disebutkan nanti ada jaminan perlindungan seperti terjadi kecelakaan kerja, kemudian nanti akan diberikan santunan, apa sebenarnya yang membedakan BPJS Ketenagakerjaan ini dengan asuransi lainnya? Oke, baik. Kalau kami ini kan istilahnya badan penyelenggara yang tidak atau anti seleksi istilahnya. Kami menerima yang namanya pekerja, kami tidak akan check up dia dulu. Kita tidak akan seleksi dia dulu. Jadi namanya pekerja wajib kami lindungi. Kondisinya bagaimanapun, kalau namanya pekerja wajib kami lindungi. Itu yang sedikit membedakan di kami. Berarti siapapun bisa tanpa ada syarat-syarat khusus seperti itu? Iya, hanya fotokopi KTP aja, NIK-nya aja yang berarti itu aja syaratnya. Mungkin bisa dijelaskan juga biar masyarakat lebih mengetahui bagaimana ketika kita ingin mendaftar atau suatu perusahaan ingin mendaftarkan para pekerjanya untuk mengikuti BPJS. Terima kasih. Oke. Jadi kalau perusahaan itu kami ada website kami yang bisa diakses. Kami juga punya program namanya BPJS PKU, jadi bisa di-download di aplikasi. Jadi dia bisa langsung online daftar, ataupun bisa langsung melalui counter-counter kami yang ada. Kami selain Makassar, kami punya 12 kantor cabang perintis Sulawesi Selatan ya, ke Makassar ini.
ada, silakan. Di samping itu kami juga punya agen-agen periset tadi yang memudahkan kalau yang bukan penerima upah bisa daftar di sana. Kalau perusahaan bisa langsung hubungi kami, kan kami tidak lanjuti seperti tadi. Cukup mudah sebenarnya. Baik, cukup mudah, yang kemudian harus dilalui ketika kita ingin mengikuti ataupun juga ingin dilindungi oleh BP Jam Sostek ini. Dan kalau kami juga melihat ya di sejumlah informasi di media elektronik ataupun juga portal online, pada saat ini BP Jam Sostek kini meningkatkan layanannya ataupun juga manfaatnya kepada masyarakat tanpa menaikkan iuran. Betulkah seperti itu? Benar itu. Jadi kami per 2 Desember kemarin, 2 Desember 2019 ya, ada PP 44 berubah ke PP 82, meningkatkan manfaat benefit bagi peserta kami. Contohnya yang terlihat di sana adalah kami ada untuk jaminan kecelakaan kerja, terus jaminan kematian. Itu ada perubahan yang sangat signifikan. Kalau di jaminan kematian, kalau dulunya peserta kami meninggal kita berikan santunan ke ahli warisnya 24, sekarang per 2 Desember itu 42. Oh, baik. Terus kalau dia sudah 3 tahun peserta kami, ahli warisnya yang memiliki putra-putri yang masih usia sekolah, antara 4 sampai 23 tahun, orang putra-putrinya itu kami berikan beasiswa. Oh, dapat beasiswa. Beasiswa sampai dia lulus dari TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau totalnya itu 174 juta. Kalau dulu sebelum PP 82 ini 12 juta. Kalau sekarang 174, sekitar segitu. Artinya disekolahkan TK sampai SD setiap tahunnya kita berikan beasiswa 1.500.000. Lulus dia sekolah lagi ke SMP 2 juta setiap tahunnya, lulus sampai dengan dia kuliah di SMA 3 juta setiap tahunnya, kuliah juga sama 12 juta setiap tahunnya sampai lulus. 2 orang putra putrinya. Oh, bahkan diberikan beasiswa hingga tahap perkuliahan sampai seperti lulus itu ya? Kuliah, sampai lulus kuliah seperti itu. Baik, pastinya masih banyak lagi nih manfaat-manfaat yang kemudian ataupun juga layanan-layanan yang terus ditingkatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, di Kompas TV Independen Terpercaya, masih bersama dengan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, Bapak Dodit Isdiono. Saudara, Anda perlu mengetahui terkait dengan manfaat ketika Anda mengikuti BP Jam Sostek. Tadi sudah disampaikan bahwa apabila Anda memiliki 2 anak, nantinya akan mendapatkan beasiswa hingga tahap perkuliahan. Betul seperti itu ya, Pak ya? Usia sekolah. Yang usia sekolah, 2 orang putra putrinya yang usia sekolah. SD sampai perguruan tinggi, antara 4 sampai 23 tahun, 2 orang putra putrinya. Ketika sudah memiliki lebih dari 2 anak, berarti seperti apa? 2 orang anak maksimal. Maksimal 2 orang anak. Baik, selain itu ada lagi kah manfaat yang kemudian diberikan ketika kita mengikuti BP Jam Sostek? Iya, kalau manfaat dari kartu serta kartu itu kami punya co-branding ya dengan beberapa mekanis yang ada di sana, salah satunya di perhotelan, di restoran, bahwa kartu itu kalau dipakai ya ada sedikit diskon di sana. Itu manfaatnya sih, manfaat sementara itu. Oh, bisa juga bekerja sama dengan sejumlah merchant nih. Benar, seperti itu ya. Sudah beberapa di sini juga sudah. Jadi kalau mau ke hotel, saya nggak sebutkan ya, ada diskon. Oke. Resto juga sama, ke beberapa mungkin tempat-tempat belanja lainnya juga ada semua. Itu salah satu kartunya saja yang dipakai. Baik, tapi kalau kita berbicara di Kota Makassar sendiri, apakah saat ini para perusahaan ataupun juga para pekerja ini sudah sadar untuk mengikuti BP Jam Sostek? Di Kota Makassar sendiri sudah berapa banyak yang mengikuti ini? Baik, terima kasih. Sementara ini kami sampaikan bahwa kami mendapat support dari pemerintah Kota Makassar ya. Supportnya cukup bagus dari beberapa dinas terkait, Dinas Tenaga Kerja, dari PTSD, ya kan, dari
Bapak Wali Kota sendiri, jadi mensupport bahwa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, BPK Jamsostek harus dimiliki oleh setiap pekerja, apapun pekerjaannya, seperti tadi. Nah, kalau masalah target, alhamdulillah kami pasti punya target, dan 2019 itu untuk kepesertaan, artinya tenaga kerja penerima upah, ya, yang menerima iuran gaji setiap bulannya itu, yang peserta kami sudah di atas 100%. Kalau yang bukan penerima upah, itu artinya yang bekerja mandiri, petani, nelayan, itu baru 102%, belum maksimal. Harusnya sih target kita 110, tapi masih ya sudah di atas 100, tapi belum sampai 110. Terus yang sektor jasa konstruksi ini, yang cukup bagus di kita, hampir 200%. Jadi semua proyek-proyek swasta, proyek-proyek pemerintah daerah yang melalui APBD, APBN, yang di Makassar ini, ya kalau di flyover, itu semua peserta kan terdaftar, mereka terdaftar. Jadi, alhamdulillah, jadi cukup bagus. Nah, untuk tahun 2020 ada kenaikan pasti dari target 2019 sekitar 18% lah naiknya. Di target 18% naik ya. Dari target tahun 2019. Untuk keikutsertaan bagi penerima upah, bukan penerima upah, dan program jasa konstruksinya tadi. Baik, semoga semakin banyak yang sadar untuk kemudian ikut mengikuti program dari BP Jamsostek. Tapi kalau kita melihat pada saat ini, masih adakah perusahaan-perusahaan yang kemudian tidak mengikutkan para pekerjanya untuk mengikuti BP Jamsostek? Masih ada. Sesuai data yang kami koordinasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan, dengan pengawas ketenagakerjaan Kota Makassar juga, yang provinsi juga sama, bahwa masih ada data tenaga kerja oleh perusahaan didaftarkan sebagian saja, karyawannya 10, yang didaftarkan baru 6, yang 4 kali daftarkan, seperti tadi. Terus ada memang yang belum didaftarkan di kita. Nah, ini kami sudah tindak lanjuti, kami koordinasikan dengan pengawas provinsi, kami juga ada petugas pemeriksa kami melakukan pendekatan supaya mereka segera didaftarkan. Termasuk yang program yang diikuti, dia baru ikut 3 program saja, kecelakaan kerja, kematian, hari tua. Kami tawarkan program pensiun. Semoga itu berhasil. Padahal untuk ketentuannya sendiri di Indonesia, perusahaan wajib harus mengikut sertakan para pekerjanya untuk seperti tadi yang saya sampaikan di awal, mereka wajib menjadi peserta kita minimal selama 6 bulan berdiri di Indonesia, bekerja mereka wajib. Cuma kepesertaan perusahaannya itu ada pentahapannya. Jadi sesuai PP 109 itu, perusahaan kategori besar dan menengah itu wajib 4 program, jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Kalau kategori kecil 3 program saja tanpa pensiun. Tapi kalau yang kategori mikro 2 program saja, kecelakaan kerja sama kematian. Tapi kalau misalkan yang kecil mau ikut sampai dengan program pensiun dulu, dan itu banyak di kami ikut itu. Lalu apa sebenarnya sanksi yang kemudian akan didapatkan bagi perusahaan jika tidak mengikutkan para pekerjanya untuk mengikuti BP Jamsostek ini? Jadi kalau sanksi yang jelas ada itu, jadi memang tidak kami utarakan secara gamblang di sini. Kami kan melakukan pentahapan. Jadi kami ada pembina perusahaan di kami, ada data potensi yang ada itu, ada petugas dari relationship officer kami, ya kan? Itu dia berkunjung, menindaklanjuti. Terus ada petugas pengawas pemeriksa kami berkunjung, menindaklanjuti juga. Jika tidak, baru kami koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan seperti tadi. Nah, kalau sudah tidak, kami serahkan ke pengawas untuk ditindaklanjuti dengan mendapatkan istilahnya sanksi administrasi PP 86, bahwa mereka nantinya kalau tidak ikut akan mendapatkan sanksi administrasi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Tapi yang mengeluarkan bukan dari BP Jamsostek, tapi dari instansi pemerintah yang ada. Contohnya untuk pengurusan SIM diperlambat, itu kan kita koordinasi seperti tadi.
Itu. Jadi itu yang kami sampaikan. Tapi kebanyakan mereka kalau sudah kami sosialisasi bersama-sama dengan pengawas ketenagakerjaan, kami katakan biasanya masuk. Ya, memang karena pemahaman saja. Pemahaman saja, karena dianggap itu tadi, bahwa kalau sudah ikut satu saja artinya BPJS Kesehatan sama dengan BPJS Tapi kira-kira Ketenagakerjaan. apa yang kemudian menyebabkan sehingga masih banyak perusahaan yang belum mengikut sertakan para pekerjanya untuk mengikuti BP Jam Sostek? Apakah kurang sosialisasi atau seperti apa? Atau takut merugi atau seperti apa? Iya, jadi kalau karyawan ini kan aset perusahaan ya. Jadi berhasil tidaknya perusahaan kan tergantung dari aset karyawan yang tangguh, yang memiliki dedikasi tinggi, yang tidak memikirkan risiko-risiko yang terjadi, dia bekerja secara maksimal untuk kemajuan perusahaannya. Jadi seharusnya memang perusahaan itu memikirkan ini, bahwa ini sangat penting sekali untuk memberikan perlindungan kesejahteraannya kepada para pekerjanya. Kalau ada yang belum, itulah tugas kami dengan pengawas, dengan dinas tenaga kerja, dengan beberapa instansi yang terkait di sini untuk memberikan sosialisasi dalam beberapa kegiatan. Kami sudah masuk ke dinas koperasi, ya kan? Kami masuk ke sana ke dan terpadu satu pintu PTSP, kami masuk ke sana, kami informasikan hal ini supaya mereka memahami program kami seperti ini. Baik, jadi berarti sudah dilakukan sosialisasi seperti itu kepada setiap perusahaan-perusahaan. Ini juga menjadi PR bagi perusahaan untuk mengingat ya bahwa SDM ataupun juga para pekerja ini aset yang kemudian harus dijaga untuk mencapai target ataupun juga keberhasilan dari suatu perusahaan itu. Tapi kalau misalkan dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek ini, adakah inovasi-inovasi yang kemudian dilakukan di tahun 2020 ini untuk meningkatkan pelayanan kepada para peserta BP Jam Sostek ini? Baik, jadi kalau inovasi sebenarnya kan kami satu ya, sama. Tapi yang jelas kami untuk memberikan perlindungan itu beberapa hal yang harus kami lakukan untuk kesejahteraan pekerja. Kami ada namanya program vokasi. Jadi kami memberikan perlindungan, pelatihan yang bersertifikasi BNSP nasional, ya kan, dari pusat, dan kami bersama dengan BLK. Jadi kami mencari peserta BP Jam Sostek yang selama 1-2 tahun ini masih ingin bekerja tapi belum mendapat pekerjaan, untuk kami berikan pelatihan. Oh, diberikan Boleh pelatihan. daftar, misalkan dia mau masalah desain grafis, mungkin masalah yang ringan misalnya dari mekanik, ya kan, atau perkantoran seperti itu. Nah, itu kami berikan. Tahun ini kami masih jalan, dan tahun kemarin sudah jalan, dan banyak juga kami sampai 6 kelas itu mereka jadi banyak ikut jadi peserta kita. Jadi setelah dia menerima sertifikat, dia mendaftar kembali itu lebih mudah, karena itu sebagai bukti bahwa dia sudah mendapatkan pelatihan tadi. Dan itu bagi peserta kami, salah satunya seperti itu. Nah, kalau inovasi yang lainnya, kami bekerja sama untuk dengan beberapa perbankan untuk lebih memberikan jangkauan kami yang lebih luas kepada para peserta melalui program mereka, dan kami masuk di dalamnya. Salah satunya seperti itu. Baik. Jadi mereka ada kegiatan, kami ikut bersama, atau dengan koperasi juga sama, dengan komunitas-komunitas yang ada juga kami ikut di sana seperti tadi. Gitu. Baik, apa sebenarnya yang harus diingat oleh masyarakat ataupun juga para pekerja untuk pentingnya mendapatkan perlindungan ketika mereka sedang bekerja di suatu perusahaan atau menjalankan aktivitas mereka sehari-hari? Ya, sebenarnya bekerja itu adalah anugerah. Jadi siapapun harus bekerja, dan bekerja itu adalah untuk keluarga juga. Bagaimana caranya kita terus bisa bekerja dengan baik tanpa memikirkan risiko-risiko sosial yang ada seperti tadi. Jadi dengan cara menjadi peserta kami, minimal risiko-risiko itu sudah tereliminir. Jadi sudah tidak perlu lagi dipikirkan lagi, karena semua sudah menjadi
tanggung jawab di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek misalnya. Itu. Tapi dari BP Jam Sostek sendiri apa harapan ke depannya, apalagi di tahun 2020 ini terkait juga dengan perusahaan-perusahaan yang seharusnya mengikutkan seluruh para pekerjanya untuk mengikuti BP Jam Sostek dan juga para pekerja lainnya? Ya kami dalam beberapa minggu ini kami akan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait, dengan beberapa stakeholder, bahkan juga dengan beberapa komunitas yang ada. Jadi untuk mensosialisasikan program kami di sini. Kalau dengan instansi terkait, kami dengan Dinas Koperasi, kami bekerjasama, terus dengan organisasi, dengan Apindo, dengan KPNC, kami mensosialisasikan kepada para anggota mereka untuk segera mendaftarkan semua karyawannya, atau kalau perusahaan yang belum, anak perusahaan yang belum, supaya ikut di program kami. Seperti tadi, jadi kami melakukan kegiatan bersama untuk memberikan pemahaman kepada para peserta yang di luar yang masih istilahnya PDS tadi ya, pendaftaran sebagian tadi ya, seperti tadi. Ketika ada pekerja yang kemudian menemukan perusahaannya tidak mendaftarkan dirinya untuk mengikuti BP Jam Sostek, apa yang mereka harus lakukan? Ya sebenarnya kami ada program sebenarnya di HP saya, ada BPJS TKU, di situ ada aplikasi untuk bisa melaporkan bahwa kita belum terdaftar, nanti kami akan kunjungi perusahaannya untuk berkunjung untuk segera mendaftarkan perusahaannya dalam program kami. Baik, jadi saat ini BP Jam Sostek juga sudah terus berinovasi untuk kemudian meningkatkan pelayanan, dan juga saat ini manfaatnya juga sudah naik begitu ya, sudah bertambah untuk Anda semua ketika mengikuti BP Jam Sostek. Apapun pekerjaan Anda pasti nanti akan dilindungi ya Pak ya? Iya benar, apapun pekerjaannya kami akan lindungi. Baik, jadi bagi Anda yang kemudian ingin aktivitas Anda sehari-hari ataupun juga Anda yang bekerja di sebuah perusahaan untuk dapat dilindungi dari BP Jam Sostek, pada saat ini Anda juga sudah harus mendaftarkan diri baik secara perseorangan ataupun juga melalui perusahaan Anda. Ketika Anda tidak terdaftar atau belum mendaftar, silahkan langsung menghubungi kontak person dari BPJS Ketenagakerjaan, karena semua pekerja akan dilindungi apapun pekerjaannya. Kita akan melanjutkan kembali pastinya informasi-informasi menarik lainnya dalam Kompas Sulsel. Terima kasih Bapak Dodit Isdiono selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar sudah hadir pada pagi hari ini di studio Kompas Sulsel. Tetaplah bersama kami saudari Kompas Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya.